Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah pada sore hari ini Bapak Ibu di hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 kita bisa bertemu di Zoom meeting di ruang virtual ini untuk sama-sama untuk belajar, berdiskusi ataupun bertukar pengalaman antara kita ada Ibu narasumber dan Bapak Ibu yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Bersama kami di Akademisi Nusantara yang pada sore hari ini kita akan coba berdiskusi, kita akan coba sharing berkaitan dengan penyusunan modul ajar berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Tentu istilah kurikulum Merdeka ini sudah 2 tahunan lebih sudah digaungkan ataupun diterapkan dan banyak sekolah yang sudah menggunakan, ada juga yang belum, ada juga yang baru menerapkan di sekolah. Ya mau tidak mau mungkin ya karena memang kebijakan dari pemerintah ataupun dari Kementerian Pendidikan mau tidak mau kita harus beradaptasi, kita harus coba untuk menerapkannya karena bagaimanapun juga perkembangan ataupun dinamika yang terjadi setiap hari mungkin ya, ataupun yang dilihat oleh uh, pemangku kebijakan berbeda-beda. Jadinya Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita sebagai pendidik tentunya harus bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kebijakan, dengan perubahan yang ada. Nah, salah satunya memang ikon ataupun yang sering dibahas dalam kurikulum Merdeka ini adalah ada istilah P5, kemudian modul ajar, pembelajaran berdiferensiasi, dan beberapa istilah-istilah yang lain yang mungkin baru kita dengar ataupun ya tidak em, tidak asing lagi, tetapi mungkin kita coba untuk refresh lagi ataupun kita coba belajar kembali seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Akademisi Nusantara namanya atau disingkat LPPA Nusantara yang pada sore hari ini adalah kegiatan kedua di bulan Juli. Jadi betul-betul perdana Bapak Ibu yang ada kegiatan pada malam hari ini dengan tema menyusun modul ajar berdiferensiasi. Dan pada sore hari ini di tanggal 29 Juli 2023 kita akan mulai kegiatannya. Kegiatan ini akan dilaksanakan 2 kali ataupun 2 hari di Zoom meeting selama kurang lebih 90 menit dan 2 hari di WA Group. WA Group Bapak Ibu sudah tergabung sama-sama di WA Group dan bersama narasumber juga sudah tergabung untuk bisa berdiskusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang berhalangan hadir ataupun lebih enak chatting. Biasanya zaman sekarang lebih enak chat di WA Group. Oleh karena itu, kami gabungkan Bapak Ibu bersama narasumber dalam satu grup dan sudah bergabung juga di sana. Untuk pada sore hari ini, alangkah barokahnya kita buka kegiatan kita pada kegiatan pertemuan pertama ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan pada sore hari ini mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, untuk kegiatan menyusun modul ajar ini kami sudah mengundang Ibu narasumber, Ibu Sintayana Muhatini, MPD. Beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram dan sekaligus beliau adalah fasilitator fasilitator sekolah penggerak. Jadi beliau ini adalah orang yang pertama mungkin dulu yang menjadi penggeraknya. Nah, sekarang banyak istilah-istilah yang penggerak-penggerak itu beliau ini adalah salah satunya yang mensosialisasikan mungkin membimbing di daerah-daerah khususnya ada di daerah NTB. Beliau adalah salah satu fasilitator penggeraknya. Seperti itu dan sudah sangat tepat sekali kami mengundang ataupun kami mengajak beliau untuk berbagi dan bisa berdiskusi kepada kita semua bagaimana salah satu ikon dalam
em, kurikulum Merdeka ini, yaitu modul ajar ini kita bisa pelajari bersama-sama. Saya ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu narasumber. Untuk kegiatan kita, semoga Bapak Ibu dan semua bisa menjalani dengan lancar dan Bapak Ibu bisa mendapatkan em, manfaatnya. Baik, untuk sore hari ini saya ingin sapa terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting bisa menuliskan nama dan em, apa namanya, nama dan dari instansi mana nih. Saya ingin kenal. Kalau tadi ada Bapak Sulyono dari Pematang Siatar gitu, Siantar ya namanya, dari Sumatera gitu ya. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan ini nama dan asalnya gitu Bapak Ibu. Silakan dijawab saya di kolom chatting Bapak Ibu. Nah, ada Bu Rustika. Kemudian silakan Bapak Ibu bisa menuliskan ada dari Pak Suryono dari SMP Taman Siswa Sumatera Utara. Oke, dari Bu Miftah Santi Caniago SD Integral Hidayatullah Sulawesi Barat, Mamuju. Wah, ini Sulawesi, Sumatera, kemudian ada Sumatera Selatan, Bu Rustika. Ada Bu Tina Agustina dari Jawa Barat, Tasikmalaya. Wah, ini juga ada dari Flores, NTT. Baik. Kemudian Sulawesi Selatan, Takalar. Wah, ini pesertanya dari ujung timur ke ujung barat ini, Bu Sintayana. Baik, Bapak Ibu, untuk sore hari ini langsung saja kita mulai untuk diskusinya. Untuk materi kurang lebih nanti sekitar 30 atau 40 menit dan selanjutnya kita bisa diskusi interaktif bersama Bapak Ibu peserta. Kepada Ibu Sintayana Muhardini MPD, waktu dan jaringan saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Dr. Suhardi selaku moderator dan juga ketua lembaga nih dari akademisi Nusantara ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu. Ya, pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim lembaga ya yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membersamai Bapak Ibu hebat hari ini di dalam sama-sama belajar terkait dengan pengembangan modul ajar di kurikulum Merdeka. Tepatnya nanti secara khusus adalah modul ajar berdiferensiasi ya. Seperti halnya Bapak Ibu saat ini sangat berdiferensiasi sekali ya, berdiferensiasi dari segi tempat tinggal nih ya, dari Sabang sampai Merauke sepertinya nih kalau saya lihat dari inbox atau chatnya di sini ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Sulawesi Barat ya, Bu Santi, kemudian ada yang dari Tasik, Bu Dina, kemudian ada yang dari STKIP Muhammadiyah, nih, satu organisasi kita yaitu Bu Rustika ya. Kemudian dari Flores, tetangga ini Bu Soel Feride. Ya, mohon maaf jika salah penyebutan. Kemudian dari Sulawesi Selatan, dari Maluku, dari Banten, dari Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, tuh kan, Sabang, betul dari Sabang nih, ada dari Sabang, Ibu Murliana ya, pengawas. Wah, hebat sekali, ada dari pengawas, ada dari guru ya ikut. Luar biasa, ada dari Makassar, Subang, Batang Siantar tadi Pak Suryono. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sore ini kita dipertemukan ya, diberikan kesehatan, keluangan waktu untuk kita sama-sama belajar melakukan hal baik gitu ya. Ibadah lah ya kita niatkan. Selain itu kita bisa mendapatkan banyak ilmu mungkin nantinya dengan sharing-sharing bersama kita ya. Sebenarnya tidak ada yang lebih pintar dan tidak pintar di antara kita, Bapak Ibu. Hanya saja mungkin lebih dahulu mempelajari atau kebetulan
mempelajarinya duluan gitu ya. Nah, oleh karena itu, saya rasa kita sama saja, hanya saja mungkin nanti kita saling melengkapi. Apa yang saya ketahui akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan apa yang Bapak Ibu ketahui mungkin bisa disaringkan begitu ya sore ini. Ya, seperti yang sudah dijadwalkan oleh moderator tadi ya, bahwasanya kegiatan kita ini diklatnya 2 hari. Ya, 2 hari di mana dalam per harinya itu adalah 90 menit tadi disampaikan ya. Mudah-mudahan bisa maksimal nanti kita berdiskusi selama 90 menit itu ya. Akan saya sampaikan materi, nanti Bapak Ibu boleh bertanya dan memantapkan pemahaman. Itu di hari pertama. Kemudian di hari kedua besok kita akan melaksanakan telaah modul ya. Kalau untuk hari ini lebih kepada pengantar saja materi terkait dengan penyusunan modul. Nah, untuk besok, besok malam ya kita bersat mic atau bermalam Senin gitu dengan menelaah modul. Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki modul, boleh di-sharingkan. Nanti di mana kira-kira letaknya untuk bisa kita sempurnakan gitu ya. Sehingga produknya silakan bisa dibuat setelah sesi ini berakhir atau sudah punya besok pagi tinggal kita sharingkan. Kalau tidak cukup waktunya seperti kata moderator nanti bisa kita diskusi melalui WA gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa maksimal luaran dari kegiatan di klub ini. Ya, sebelumnya saya perkenalan dulu ya, sampai lupa, sudah nyerocos aja. Perkenalan dulu Bapak Ibu nih, saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, aslinya orang Lombok, tepatnya di Lombok Barat, di Desa Sesele namanya. Gitu. Kemudian saat ini bertugas di Universitas Muhammadiyah Mataram, ya, dari tahun 2015. Karena memang lulus S2-nya tahun 2014 gitu. Jadi di S2-nya saya di Universitas Negeri Jakarta mengambil jurusan pendidikan dasar dan S1-nya di Universitas Mataram mengambil jurusan PGSD. Secara keilmuan memang saya basicnya di PGSD Bapak Ibu ya. Dan saya rasa Bapak Ibu ini dari berbagai bidang ilmu. Mudah-mudahan banyak nanti bisa kita saling sharing. Ada yang tadi dari BK Pak Sulyono ya. Mungkin juga ada yang dari SMK ya dengan jurusan yang berbeda, kemudian dari SMP, SMA. Oleh karena itu mohon permakluman jika nanti banyak contoh yang saya berikan modul ajarnya itu terkait dengan modul ajar di SD, tapi secara prinsip pengembangannya sama, hanya konten materinya saja yang berbeda ya. Jadi bisa diterapkan di mapel-mapel sesuai dengan keahlian Bapak Ibu atau bidang Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Gitu. Oke, izin share Bapak Ibu ya untuk PPT hari ini. Apakah sudah muncul di layar Oke, Bapak Ibu? sudah, Pak. Sudah ya. Boleh Bapak Ibu ya buka mikrofon juga kalau memang ada yang mau ditanyakan nanti ya. Kita menggunakan kolom chat bisa atau menggunakan secara langsung gitu ya jika ada yang mau ditanyakan. Tapi ada sesinya nanti. Sehingga supaya efektif di kelas kita di sesi awal ini akan saya sampaikan materi. Nanti akan ada sesi sendiri yang akan dimoderatori oleh moderator hebat kita di sesi tanya jawab begitu supaya tersistematis. Oke, kita mulai dari perkenalan tadi sudah ya. Nah, ini identitas, sudah nomor WA, saya ada juga di grup WA. Kalau Bapak Ibu mau simpan juga boleh, silahkan ditangkap layar atau ditulis. Email juga ada. Kemarin sempat ada pengalaman kan di Guru Inspiratif Indonesia karena nomor WA-nya tidak disimpan, akhirnya peserta ada yang email, Pak Dokter ya, email minta materi, ternyata minta materi yang sudah disampaikan pada waktu itu. Alhamdulillah ternyata bermanfaat emailnya, dia ngirim pesan di email minta materi webinar pada waktu itu, sudah saya kirimkan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa simpan saja identitas. Oke, sebelum kita mulai,
kita mau mencairkan suasana dulu nih Bapak Ibu, biar tidak terlalu serius sekali gitu ya, tegang gitu, padahal kegiatannya mah santai aja, kita berbagi praktik baik atau berbagi share pengalaman. Nah, ini ada gambar nih Bapak Ibu ya. Kira-kira gambar ini gambar apa? Boleh kalau yang mau menjawab di kolom chat menggunakan fitur ya, atau di sini ada kolom chat, atau langsung menghidupkan atau raise hand dan menghidupkan mikrofon, silakan. Gambar apakah? Silakan. Ada yang mau menebak? Pak Suliono nih udah ready Silakan Bapak kayaknya Ibu kan Pak bisa Suliono. menuliskan di kolom chatting Bapak Ibu. Oh, di kolom chat bisa. Atau mau langsung kalau agak sungkan untuk berbicara nih Bu Nur Aisyah. Silakan Bu Nur. Ya, gambar apa Bu Nur? Mohon maaf Ibu narasumber, kita menggunakan satu arah terlebih dahulu. Oh Eh, gitu. untuk komunikasi masih kita gunakan kolom chat. Nanti setelah sesi eh, presentasi baru kita diskusi. Eh, oke siap. Ya. Oh, ada yang jawab kepala kuda. Kepala kuda ya. Ini materinya udah di-share belum di grup nih, Pak moderator? Sudah Bu. Ah, udah ada jawabannya berarti. Udah ada jawabannya di sana ya. Oke, sudah. Iya betul, kepala kuda ya yang jawab tadi, ada kepala kuda, benar sekali. Kita dulu. Hmm, Agak ini ya. Di Nah, kolom chatting sudah banyak yang jawab Bu. iya di kolom chat udah banyak betul. Ya kepala kuda, tapi itu bebek, Pak Ibu ya. Bebek yang berkepala kuda. Maksudnya gambar tebakannya gitu Pak Ibu ya. Bukan gambar kepala kuda saja tebakannya gitu, kepala kuda. Kepala kuda tapi gambarnya bebek. Ini gambar imajinatif saja, tidak ada memang dalam kehidupan kita sehari-hari seperti ini ya, Bapak Ibu. Hanya ice breaking saja supaya kita bisa main-main saja ya, permainan gambar. Lalu selanjutnya, nah nih agak lama ya saya saya agak ini Pak Dokter. Nah ini oke. Ini gambar apa kira-kira? Bebek berkepala. Oh, ada lagi. Ada Bapak Ibu nih jawabannya. Bebek. Semua menjawab bebek ya. Cicak, kepala angsa, badan kuda, kepala angsa. Ini agak delay ya chatnya Pak Dokter atau enggak? Enggak kok Bu, Enggak ya. normal. Kepala angsa, kepala bebek. Oke, kepala angsa. Ya, kita lihat ya. Oh, agak lama nih. Bentar dulu. Agak lama. Bentar. Tuh. Izin sebentar saya ambil mouse. Kelihatan belum ya? Belum kelihatan ya. Nah, ini jawabannya Pak Ibu ya. Ternyata adalah ular berkepala bebek. Ya, ini yang suka-suka aja ya. Kita buat jadi ular berkepala bebek. Lanjutnya yang ini gambar ketiga. Apakah ini ada kepala ini apa namanya, buaya ini Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau dibuatkan satu gambar utuh jadi apa nih ya? Coba kita lihat. Kepala buaya. Iya betul memang kepala buaya, tapi kira-kira kalau digabungkan jadi apa ya dengan badannya? Ada yang jawab katak, ada yang jawab katak, buaya berbadan katak, katak.
Oke, banyak yang benar kayaknya. Kita lihat dulu ya. Ya, betul Bapak Ibu ya. Kepala buaya itu badannya katak. Nah, kalau yang ini sepertinya sih beruang nih, beruang, beruang apa nih? Gorila. Nah, gorila ya. Kepala buaya berwarna katak. Kalau gambar yang ini apa Bapak Ibu ya? Kepala gorila. Ya benar, kepalanya ini seperti gorila. Kira-kira kalau diutuhkan dengan badannya apa ya? Baru Bu Anis menjawab gorila. Kalau Bu Rustika kepala buaya berbadan katak udah lewat ya. Kalau Bapak Ibu yang lain nih gambar apa nih yang terakhir? Gorila berbadan singa. Bunuh Rasia si Taurus. Ada lagi? Gorila berbadan macan. Coba kita lihat gorila berbadan macan, kepala gorila berbadan burung. Oke. Ya, kita akan lihat siapa yang benar nih ya. Singa berkepala gorila. Coba kita lihat ya. Ah, ternyata kecil badannya. Cuman tariknya yang panjang. Nah, ternyata itu ya. Nah, ini hanya gambar saja sebagai permainan Pak Ibu untuk mengasah kita supaya kita tidak ngantuk sore hari ini ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk Pak Ibu ya. Oke, kita mulai dengan materi awal yaitu terkait dengan modul ajar berdiferensiasi. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu ya atensinya sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi terkait dengan tebakan gambar ya. Apresiasi untuk Bapak Ibu semua yang menjawab benar maupun yang masih kurang tepat. Nah, di dalam slide ini selanjutnya di sini tercantumkan tentang profil pelajar Pancasila. Pastinya Bapak Ibu sudah mendengar bahkan sudah mengintegrasikannya ya dalam proses pembelajaran terkait dengan profil pelajar Pancasila di mana di kurikulum Merdeka penguatan nilai dan pengintegrasian pembelajaran itu mengarah kepada dimensi profil pelajar Pancasila yang ada 6 yaitu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bertakwa mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, berkreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi masing-masing dimensi ini memiliki penguatan atau ranah-ranah nilai yang tertera seperti ya di dalam slide ya. Misalnya beriman, bagaimana di dalam pembelajaran guru mampu menerapkan atau menguatkan nilai-nilai agar siswa mampu berakhlak, memiliki kepribadian yang baik gitu ya, baik antar sesama manusia, kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian juga alam sekitar dan akhlak kita kepada dalam bernegara gitu ya, itu dikuatkan sekali di dalam dimensi ini. Lalu berkebinekaan global juga ada hal-hal yang perlu dikuatkan, bergotong royong juga, bagaimana menguatkan nilai kolaborasi. Kreatif ini adalah arahnya kepada bagaimana siswa diarahkan untuk menghasilkan suatu karya gitu ya, atau menghasilkan gagasan-gagasan yang inovatif. Kemudian bernalar kritis, bagaimana siswa mampu menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan konten materi, mampu merefleksi, mampu mengevaluasi, dan mandiri. Mandiri ini tentu berkaitan dengan bagaimana siswa mampu tangguh dalam pembelajaran, bertanggung jawab dalam pembelajaran ya. Oke, bentar. Nah, prinsip pembelajaran yang saat ini bisa dikuatkan dalam kurikulum Merdeka ini mengarah kepada beberapa hal, yaitu yang pertama, sesuai dengan tahapan perkembangan. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi esensi ya dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka yang arahnya ke diferensiasi itu. Ya, bagaimana guru mampu merancang pembelajaran yang mempertimbangkan level capaian atau kemampuan peserta didik.
ya sesuai dengan tahapan perkembangan. Karena di dalam satu kelas itu wajib anak-anak memiliki pemahaman yang berbeda-beda atau tingkat kemampuan yang berbeda-beda, memiliki karakter yang berbeda-beda dari segi minat maupun bakat serta kesiapan belajarnya. Nah, bagaimana kita seorang guru mampu memfasilitasi keberagaman itu, maka disitulah sebenarnya esensi dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang ada di dalam kurikulum Merdeka saat ini ya, yang digaungkan begitu, yang menjadi pembedanya di kurikulum 2013. Lalu inspiratif ya, guru harus mampu mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, yang bermakna bagi siswa ya, yang berbasis produk, yang berbasis proyek, ya berbasis masalah gitu. Kemudian mengembangkan kompetensi dan karakter. Tadi arahnya kepada karakter P3 tadi ya, profil pelajar Pancasila. Relevan, ini berkaitan dengan pembelajaran yang kontekstual, gitu, sesuai dengan keadaan di lingkungan. Jadi pembelajaran kontekstual itu meskipun di kurikulum Merdeka tetap ya bagaimana guru mampu mencipta pembelajaran, merancang pembelajaran yang berbasis lingkungan, lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat, kemudian berorientasi pada masa depan ya, ini berbasis IT juga sebenarnya, kekinian ya, bagaimana kita sebagai guru pendidik di dalam kelas tidak ketinggalan zaman. Jadi didiklah anak sesuai dengan kodrat alam kata KHD ya, dan kodrat zaman. Jadi kita tidak tertinggal dengan zaman, tapi kita tidak menafikan bakat dan minat yang merupakan kodrat alam dari anak-anak. Untuk kurikulum Merdeka sendiri, Bapak Ibu, secara umum ya, di dalam implementasinya ada 3 hal yang perlu kita pahami, bahwa di kurikulum Merdeka ada 3 program di dalamnya sesuai dengan di struktur kurikulum. Jadi sebagai guru kita harus memiliki struktur kurikulum, Bapak Ibu ya. Struktur kurikulumnya itu ada di Permen permen sebentar, saya cariin dulu permennya ya. Nah, ini mana dia permen? Bentar. Bapak Ibu mungkin sudah memiliki permen ini. Karena setiap sekolah pastinya mengacu kepada permen itu di dalam mengembangkan KOSP atau kurikulum sekolah. Sekitar mana ya? Oh, yang materi pelatihan saja. Ini yang terlihat apa Bapak Ibu? Layar layar laptop atau masih PPT, Pak Moderator? Masih PowerPoint, Mbak. Oh, PowerPoint ya. Oke, saya share ini aja deh, share biar bisa pindah-pindah ya. Pindah-pindah file. Ntar saya tutup dulu. Permen nomor 262 ya, perubahan dari Permen 6 itu Bapak Ibu. Saya stop share dulu supaya bisa pindah-pindah slide. Pakai share aja ya, pakai share screen ya. Oke. Ini yang kelihatan apa ini ya, yang permen ya. Ya, Ya, ini adalah kurikulum pusat Bapak Ibu yang menjadi acuan seluruh sekolah di dalam mengembangkan KOSP masing-masing atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, sebelum mengembangkan modul ajar, maka sekolah harus mengetahui kira-kira muatan mapel atau mata pelajaran apa saja yang ada di eh, sekolah gitu, yang saat ini dari PAUD sampai dengan SMK dan sederajat ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang menjadi patokan di dalam mengembangkan OSP dulu sebelum belajar supaya ada dasarnya. Kenapa mapel tertentu ada dalam kurikulum sekolah? Karena di dalam kurikulum nasional tertera gitu. Karena di SD ya, di SD tertera mata pelajaran apa yang harus wajib diajarkan kepada anak-anak, dan ada mata pelajaran pilihan. Ada alokasi waktunya untuk intra dan alokasi waktu untuk P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila panjangannya. Nah, ini diajarkan selama 1 tahun. Ini tidak saya bahas secara detail, hanya secara umum saja. Sehingga Bapak Ibu yang misalnya mengampu mata pelajaran tertentu di dalam
eh, di sekolah masing-masing, maka mengacu pada ini alokasi waktunya dan mapelnya ya. Kalau dulu PPKN ada, sekarang namanya Pendidikan Pancasila dan seterusnya ada di sini. Nanti Bapak Ibu bisa download saja struktur kurikulum ya, keputusan dari Menteri Pendidikan. Di sini ada salinan keputusan Menteri Pendidikan perubahan atas keputusan Menteri dan seterusnya ya, nomor 262. Atau nanti bisa saya kirimkan nih, ini Pak Dokter ke WA Group, bisa langsung di-download, tidak perlu dicari di internet. Kemudian, ntar saya cari materi yang tadi. Itu untuk struktur kurikulum. Lalu jadi tertutup PPT-nya. Yang sekarang terlihat apa Pak Dokter? Ya, PPT, Mbak. PPT ya. Nah, ini maksud saya tadi. Program intrakurikuler ini akan mengacu ke struktur yang tadi, Bapak Ibu ya. Apa mapel yang diajarkan, berapa JP yang diajarkan, mengacunya ke yang tadi, yang Permen 262 itu. Nah, program ekstrakurikuler tentu ini dikembangkan oleh sekolah masing-masing. Ya, kira-kira ekstra apa yang perlu dibuat di sekolah ya berdasarkan pada kebutuhan tentunya ya, minat bakat siswa, kebutuhan sekolah, berdasarkan karakteristik sekolah dan seterusnya. Itu tergantung sekolah masing-masing. Sedangkan untuk P5, nah, untuk P5 ini juga mengacu pada tema-tema yang sudah disiapkan oleh pusat. Misalnya tema di dalam SD, SMP, SMA, apa saja temanya, itu mengacu ke sana. Setiap tahun kalau di SD itu dua tema dalam satu tahun, dan kalau SMP berbeda lagi ya. Tapi tidak saya menjelaskan secara spesifik di sana. Ini hanya secara umum saja. Nah, khusus untuk program intrakurikuler, disinilah pengembangan modul ajarnya. Jadi kalau dulu di K13 kita mengenal namanya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya, RPP K13 ada yang satu lembar, ada yang banyak lembar. Kalau sekarang sudah diganti di kurikulum Merdeka namanya modul ajar. Tapi secara fungsi sebenarnya sama Bapak Ibu. Fungsinya sama sebagai rencana pembelajaran untuk diterapkan di dalam kelas. Mindset awalnya saya secara pribadi ya, pribadi sebelum ada pelatihan, modul ajar, saya berpikirnya modul ajar itu modul ya seperti buku ya, buku teks gitu, jenis buku teks lah gitu. Ternyata tidak, modul ajar itu ya seperti RPP sebenarnya. Dan saya rasa Bapak Ibu sudah pernah melihatnya, sudah pernah mendownloadnya di PMM ya, atau di aplikasi yang lain, atau di Google lah, atau di mana ya. Nah, untuk membuat RPP, kita mengacu pada keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kementerian Kemendikbudristek ya, nomor 2, tahun 2022 nomor 8. Nah, akan saya tunjukkan ini Bapak Ibu ya. Apa sih keputusannya? Di situ mengacu pada penggunaan capaian pembelajaran di dalam pengembangan modul ajar. Jadi kita punya kitab atau guru punya kitab di dalam mengembangkan modul ajar ya. Kalau dulu di K13 kita mengenal namanya kompetensi inti ya. Kalau di KTSP kita mengenal namanya standar kompetensi, kita turunkan ke KD, kita turunkan ke indikator. Kalau di K13 kita mengenal namanya KI, kita mengenalnya KD. Kalau di kurikulum Merdeka kita tidak ada lagi menggunakan KI, menggunakan KD, tapi kita menggunakan namanya capaian pembelajaran atau disingkat CP ya. Kalau dulu KD, SK, sekarang namanya CP, capaian pembelajaran. Nah, di aturan ini tertera capaian pembelajaran dari PAUD sampai dengan eh, sekolah menengah ke atas ya, SD dan dasmen gitu. Pendidikan dasar dan menengah ya, PAUD dan dasar dan menengah. Nah, dari sini Bapak Ibu akan melihat nanti capaian pembelajarannya, dan di kurikulum 2013 capaian pembelajarannya itu per fase dia Bapak Ibu ya. Ada fase-fase pembelajaran yang dibagi di dalam capaian pembelajaran ini. Kalau kita lihat di contohnya ya, saya tunjukkan dulu contoh fase apa misalnya nih ya. Nah, ini misalnya
Fase A ini kelas 1 SD dan kelas 2. Nah, di dalam fase A ini inilah yang menjadi CP fase yang akan diajarkan selama 1 tahun. Ya, karena fase itu hitungannya 1 tahun, bukan 1 semester. Ya, fase umum ini ya. Fase A yaitu untuk kelas 1 dan kelas 2. CP-nya peserta didik memiliki kemampuan berbahasa bla 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 sampai titik. Ini adalah fase umumnya. Ternyata pemerintah membuat lagi di dalam tabel ini pemisahannya ya. Masing-masing namanya ada elemen dan ada CP lagi. Padahal sudah ada CP sebenarnya di sini ya. Di CP umum ini. Tapi dimudahkan kita agar masing-masing elemen jelas CP-nya. Karena di dalam CP ini kita tidak diperjelas kira-kira mana elemen untuk menyimak, mana elemen untuk membaca ya. Nah, kita dimudahkan oleh yang membuat aturan ini atau keputusan ini masing-masing akan dipisah elemennya dan CP-nya. Misalnya menyimak, CP-nya ada di sini ya. Nah, kemudian CP inilah yang kemudian diturunkan nanti ke TP. Namanya nanti ya kita belajar menurunkannya atau membreakdown-nya. Kemudian elemen membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan secara menulis. Fase B juga demikian ya sampai seterusnya fase F. Nah, kemudian di mapel yang lain juga ada ya mapel apa nih? Misal fase B ini. Elemen keterampilan gerak ini. Oke, kita lihat yang lain coba mapelnya. Nah, ini apa nih? Kimia nih, mata pelajaran kimia. Ternyata mata pelajaran kimia itu memiliki nih, mata pelajaran kimia untuk kelas apa nih SMA kalau pakai C ya fase E. Ini untuk fase E. Nah, ini adalah CP-nya sampai titik ini dan dibagi lagi ternyata ya. Kimia itu memiliki beberapa elemen. Dua saja. Ada pemahaman kimia dan keterampilan proses. Nah, inilah CP-nya yang akan di breakdown menjadi CP. Oke. Coba kita lihat untuk pembagian fasenya. Ini dia pembagian fasenya Bapak Ibu ya. Untuk SD ada 3 fase. Fase A, kelas 1 dan 2. Nanti Bapak Ibu bisa cari CP-nya di sini ya. Cari mana sih CP-nya. Lalu turunkan ke CP. Kemudian di SMP fase D, SD itu fase A kelas 1 2, fase B itu kelas 3 dan 4, dan fase C itu kelas 5 dan 6. Jadi kelas 1 dan 2 memiliki CP yang sama ya, uraian CP yang sama yang akan diajarkan ke dalam kelas masing-masing oleh guru kelas 1 dan kelas 2. Hanya saja perbedaannya ada di tingkat kesulitannya atau jenjang cara berpikir atau tingkat berpikirnya yang bisa dibedakan. Fase B, fase fase B 34, fase C 5 dan 6. Untuk SMP fase D 7, 8, 9. Jadi harus Bapak Ibu tahu sebagai guru saya masuk fase yang mana ya. Dan SMA dan SMK itu fase E yaitu kelas 10 dan untuk SMA SMK di kelas 11 dan 12 itu masuk fase F. Nanti bisa Bapak Ibu cek di dalam surat keputusan. Oke, kita lari ke bagaimana sekarang untuk mampu menurunkannya. Jadi kita dari membaca CP dulu ya yang ada di surat keputusan itu. Yang ada di surat keputusan itu kita baca, kita lihat talaah CP-nya. Nah, lalu dari CP itu kita breakdown atau kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran ya langsung ke tujuan pembelajaran. Kemudian baru kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran itu kalau bisa saya berikan statement ya Bapak Ibu sebenarnya itu tidak jauh berbeda secara fungsi dengan silabus ATP itu. Gambaran alur pembelajaran secara umum dalam 1 tahun misalnya ya. Jadi fungsinya tidak jauh berbeda dengan silabus. Hanya saja namanya sekarang alur tujuan pembelajaran. Isi di dalam ATP itu pun bisa berbeda-beda, tidak baku. Jadi sesuatu di kurikulum Merdeka itu jarang ada yang baku. Dia fleksibel sekali Bapak Ibu bisa mengembangkan. Hanya CP-nya yang baku di sini ya. Dalam artian tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurang-kurangkan. Ya harus sesuai. Kita ambil CP itu dan kita turunkan ke tujuan pembelajaran. Jangan dipotong-potong CP-nya.
Kemudian dari kita menyusun ATP baru kita bisa merancang pembelajaran secara utuh untuk mengembangkan modul ajarnya. Ya, seperti ini misalnya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah atau pengawas ya tentunya memiliki kurikulum sekolah. Kalau sekarang di Kurikulum Merdeka namanya Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOSP ya atau KOS gitu Kurikulum Operasional Sekolah. Kalau dulu di K13 kan itu buku K13 ya atau dokumen dokumen satu, dokumen dua, begitu kan bahasanya. Kalau di KTSP namanya KTSP sekolah. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka biasanya dinas sekarang meminta mengumpulkan KOSP namanya ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, dari kurikulum ini tadi tertera ada tujuan pembelajaran, ada pengembangan ATP dan pengembangan modul. Nah, di dalam membuat sebuah pembelajaran, kita berprinsip pada pengembangan desain pembelajaran yang berbasis backward design. Backward design ini adalah kita memikirkan dulu tujuan pembelajarannya, kemudian kita akan memikirkan asesmen yang pas untuk tujuan pembelajaran itu, lalu merancang aktivitasnya ya, bukan kebalikannya, aktivitas dulu lalu dinilai baru kita tentukan TP, itu keliru. Nah, ini namanya forward design kalau yang seperti itu Bapak Ibu ya, menentukan aktivitas dulu, dibuat aktivitasnya, lalu penilaiannya baru ada menyesuaikan dengan tujuan. Padahal yang seidealnya itu adalah menggunakan pendekatan backward design ya, menentukan tujuan dulu, lalu bagaimana sih asesmennya yang pas ini, apakah asesmen formatifnya A, asesmen formatifnya B, apa-apa. Nah, itu dibuat semuanya. Baru kita rancang, oh ini loh kegiatannya dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Gitu. Oke. Nah, di dalam merumuskan tujuan pembelajaran, tadi sudah saya sampaikan, kita telah dulu CP, lalu kita breakdown atau kita turunkan ke TP, namanya tujuan pembelajaran. Nah, ada tiga alternatif di dalam mengembangkan sebuah TP, yaitu yang pertama, merumuskan TP itu langsung saja copy CP-nya. Ya, ini artinya merumuskan tujuan pelajaran secara langsung berdasarkan CP, berarti copy paste saja, sederhana. Atau di alternatif kedua merumuskan tujuan dengan menganalisis ada namanya kompetensi dan materi. Jadi bisa berkembang. TP itu bisa dia berkembang sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang ada di kelas. Jadi Bapak Ibu yang misalnya fasenya sama atau kelas 1 dan kelas 2 fasenya sama ya di SD, dia akan memiliki TP yang bisa saja berbeda-beda meskipun CP-nya sama sesuai dengan tingkat kemampuannya yang ada di atau karakteristik yang ada di kelas. Atau alternatif ketiga merumuskan TP pembelajaran lintas elemen. Jadi satu elemen dengan elemen lain digabungkan bisa lintas. Misalnya bahasa Indonesia tadi menyimak dan menulis ya mau jadi satu TP-nya dijadikan satu boleh. Jadi sangat fleksibel gitu ya dalam pengembangan TP ini Bapak Ibu. Jadi tidak begitu kaku seperti sebelumnya. Oke, misalnya kita contohkan di sini ya di dalam mengembangkan TP. Nah, di dalam TP itu kan kita mengenal ada namanya kompetensi, ada namanya konten seperti tadi ini. Ada kompetensi dan ada konten ya. Kompetensi ujung. Oke. Jadi kompetensi yang dimaksud di dalam uraian CP itu adalah kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kalau kita kaitkan dengan K13 kemarin kita mengenal namanya KKO ya, kata kerja operasional. Jadi bahasa-bahasa yang mengarah ke sana itu namanya kompetensi. Misalnya memahami, mengidentifikasi, menjelaskan, menggabungkan, membandingkan. Nah, itulah bahasa-bahasa seperti itu, kalimat seperti itu udah maksudnya ke kompetensi. Apa yang ingin dicapai? Nah, sedangkan konten itu adalah materinya, ya, atau materi esensial, konsep utama yang ada di uraian CP itu. Misalnya di sini ya, Bapak Ibu pada akhir fase E. Nah, fase E peserta didik dapat mengidentifikasi ini kita copy CP nih ya, CP yang kita copy dari aturan tadi ya, kita copy ke sini. Lalu di sini ada saya tandai, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Yang warna kuning inilah adalah kompetensinya, misalnya mengidentifikasi, kemudian memahami, mengkaji, ya, itu adalah
kompetensi. Sedangkan yang hijau-hijau ini adalah konten atau materi yang ada di dalam CP ya. Bagaimana kita membreakdownnya ke dalam TP? Kita bisa menggunakan cara yang kedua tadi, bisa. Atau cara pertama langsung, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh bla 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 titik. Bisa. Siswa dapat memahami makna dan nilai keberagaman dan identifikasi apa nih perlunya melakukan pertukaran budaya dan kolaborasi dunia bisa. Kan itu tadi ya alternatif satu ya. Nah, atau kita pakai alternatif ini yang lebih apa namanya lebih berkesesuaian dengan kebutuhan yang ada di kelas, yaitu memisah antara konten dan kompetensi. Misalnya di sini Bapak Ibu ya, kita ambil lihat tadi kan pengaruh keanggotaan terhadap pembentukan identitas yang jadi kontennya tadi yang ini mana dia pengaruh ini dia nih yang hijau nih Bapak Ibu ya. Saya tandai deh. Ini dia nih pengaruh ini kan yang menjadi kontennya ya. Nah, coba kita lihat yang jadi kontennya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada kontennya pengaruh keanggotaan terhadap bentukan identitas. Kompetensinya mengidentifikasi. Kita ambil dulu yang kompetensinya mengidentifikasi. Yang ini yang kuning yang pertama ini ya. Identifikasi. Nah, kemudian kita satukan ya. Kira-kira ini bisa berkembang nggak menjadi satu TP, bisa berkembang menjadi lebih dari satu TP, hanya satu TP atau satu tujuan pembelajaran. Ternyata kita bisa mengembangkan menjadi lebih dari satu tujuan pembelajaran. Kalau kita hanya terpaku pada satu tujuan pembelajaran, maka bisa saja pemahaman-pemahaman atau kompetensi lain tidak tidak terpenuhi. Jadinya ya kurang 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 menyeluruh gitu. Kalau kita hanya menggunakan satu satu TP. Saya kita satukan. Peserta didik mampu mengidentifikasi, tinggal kita copy saja pengaruh keanggotaan bla 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 terhadap pembentukan identitas. Nah, tidak cukup satu TP, kita bisa mengembangkan dengan mengambil kompetensi mengevaluasi. Misalnya kita kembangkan, kita cari kata kerja atau kompetensi lah. Misalnya mengevaluasi dari dia mengidentifikasi, kita bisa mengembangkan TP yang kedua, yaitu peserta didik mampu mengevaluasi pembentukan identitas suatu negara. Awalnya dia mengidentifikasi, kemudian kita minta mengevaluasi, lalu peserta didik mampu menyampaikan hasil evaluasinya dalam bentuk presentasi dengan data yang relevan atau misalnya dengan diagram yang kompleks dan seterusnya. Nah, dari TP ini saja sebenarnya sudah berdiferensiasi Bapak Ibu TP-nya ya dari satu materi bisa didiferensiasi pemahamannya. Misalnya anak yang level pemahamannya tidak terlalu tinggi, dia di tahap mengidentifikasi dulu. Kemudian anak yang levelnya di atasnya mungkin ya bisa kita berikan dia mampu mengevaluasi. Kita berikan aktivitas dia mampu mengevaluasi materi itu atau misalnya terkait dengan konten itu ya. Kemudian untuk level yang anak-anak yang memiliki gaya belajar senang melakukan atau memiliki pemahaman yang satu tingkat lagi di atasnya, dia mampu menyampaikan dengan diagram. Nah, ini sudah terlihat diferensiasinya ketika kita mulai mengembangkan TP. Karena TP itu sebenarnya kita kembangkan berdasarkan kebutuhan yang ada di kelas. Apa yang dibutuhkan siswa, level capaian mana anak-anak ini berada. Makanya kita breakdown TP-nya jadi berdiferensiasi untuk satu konten ya. Ini kontennya kan hanya satu ini, Mas. Ya, kontennya ini kan hanya satu ya pengaruh keanggotaan terhadap pembentukan identitas kontennya, tapi bisa berubah menjadi 3 TP yang mampu memfasilitasi keberagaman anak. Oke. Kemudian ini adalah komponen modul ajar lengkap dari hasil pelatihan yang kami dapatkan ya. Ini secara umum sangat lengkap. Ada fase, ada model belajar, ada tujuan, dimensi dan seterusnya. Ini macam-macamnya ada. Jadi tapi ada catatannya di sini ya Bapak Ibu ya. Struktur modul ajar tersebut bukan struktur wajib yang semuanya harus dilampirkan. Nah, ini catatannya tidak wajib semuanya. Dalam modul ajar yang dibuat atau dimodifikasi, guru diperbolehkan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing.
Sehingga bisa disimpulkan tidak harus semuanya ini masuk di dalam penyusunan sebuah modul ajar. Hanya beberapa saja yang boleh misalnya mau Bapak Ibu gunakan. Tapi kita punya aturan yang minimal yang harus ada. Nah, minimal yang harus ada itu di dalam modul ajar atau yang wajib ada itu di dalam modul ajar itu ada tujuan, ada langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, ada asesmen, dan ada media yang perlu dicantumkan. Sama sebenarnya ini prinsipnya dengan kurikulum 2013 ketika pengembangan RTP ya. Ada pengembangan RTP satu lembar. Itu prinsipnya kan di dalam RPP satu lembar itu ada tujuan, ada langkah-langkah, atau kegiatan pembelajaran, ada asesmen. Begitupun dengan modul ajar minimal itu saja dikembangkan boleh. Ya, tidak ada kita disalahkan ketika kita mengembangkan modul ajar hanya me, apa namanya mencantumkan tiga ini sangat sangat tidak masalah gitu. Tapi di sekolah penggerak ya kami mengarahkan teman-teman guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk membuat sebuah modul ajar ya selengkap mungkin gitu ya. Ada di sana nanti misalnya pemahaman prasyarat, ada pertanyaan pemantik, ada syarat terasnya yang mau ditaruh dan seterusnya. Tapi tidak disalahkan juga ketika modul ajar itu hanya mencakup empat ini, gitu ya, tidak akan salah keliru. Oke, nah ini adalah siklus perencanaan pembelajaran ya, pelaksanaan pembelajaran. Bentar. Di dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu harus mampu melakukan asesmen awal gitu ya, atau di sini merencanakan pembelajaran termasuk asesmen formatif, melakukan asesmen formatif di awal pembelajaran, kemudian menyesuaikan rencananya, melaksanakan pembelajaran dengan berbagai metode dan melaksanakan sumatif. Nah, jadi untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi atau berdiferensiasi, maka wajib hukumnya kita memetakan dulu siswa itu. Ya, apakah siswa itu memiliki kesiapan belajar yang seperti A, B, C, dan seterusnya. Apakah siswa kita memiliki gaya belajar A, B, C, dan seterusnya. Apakah siswa kita memiliki minat A, B, C, dan seterusnya. Harus jelas itu. Kalau kita tidak memiliki diagnosis seperti itu, maka susah kita mau memetakan pembelajarannya akan seperti apa. Ya, nah, besok akan kita telaah deh. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi atau terdiferensiasi itu ada tiga hal yang berdiferen, yang diferensiasi atau yang dikelompokkan berbeda-beda. Yaitu misalnya diferensiasi dari segi konten namanya, kemudian diferensiasi dari segi proses, dan diferensiasi dari segi produk. Sebenarnya tiga diferensiasi ini tidak bisa dipisahkan secara tidak langsung, dia akan eh, sama akan dilaksanakan bersamaan tiga-tiga ini. Kadang ada yang ingin saya diferensiasi konten aja deh prosesnya enggak dan produknya enggak, maka enggak maksimal ketika kita hanya satu diferensiasi yang kita fokuskan. Ketika kita menyiapkan misalnya diferensiasi konten yang berkaitan dengan materi yang kita siapkan itu larinya konten. Kalau proses ya cara kita menyampaikan materi itu. Kemudian produk ya alat ukur atau hasil evaluasi atau penilaian asesmen yang kita berikan atau yang dihasilkan oleh anak-anak. Jadi kalau hanya konten saja, lalu bagaimana kita bisa memastikan itu berdiferensiasi secara proses? Maka kita perlu melakukan diferensiasi proses. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui hasilnya apakah maksimal? Maka perlu kita melakukan tes formatif atau sumatif dengan diferensiasi larinya diferensiasi produk. Jadi tiga hal ini tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri, harus dia bersama-sama. Makanya di sini ikatannya ini begini nih ya, satu berhubungan semuanya itu satu sama lain. Nah, ini saya spesifikkan juga ya, di tiga diferensiasi tadi itu kita bisa menyasar ranah apa saja yang berdiferensiasi. Ya, misalnya dari diferensiasi konten. Konten itu adalah materi yang diajarkan, yang disiapkan. Itu bisa mengarah ke TP tadi ya. TP tadi yang saya sampaikan ada tiga yang misalnya berbeda-beda.
apa namanya tingkat kemampuannya ya. Satu mengidentifikasi, yang satu mengevaluasi, yang satu lagi mampu merepresentasikan atau mempresentasikan dengan diagram misalnya. Nah, itu kan sudah secara materi bisa meskipun kontennya sama, tapi secara proses materinya ada yang berbeda gitu ya. Nah, misalnya nih diferensiasi tadi kita bisa menyasar untuk gaya belajar peserta didiknya. Ya, kita bisa mengarahkan gaya belajar visual. Kita bisa ngecek anak-anak itu apakah gaya belajarnya secara visual, audio visual, kinestetik, ya seperti itu. Bagaimana kita tahu? Caranya ada dengan kita mengetesnya atau kita mendiagnosisnya. Kita minta saja anak itu untuk mengisi apakah angket ataukah kita mau mewawancara. Jadi teknik kita untuk mengetahui gaya belajar anak itu bisa beragam. Kita minta dia mengisi angket, kita mengobservasi selama proses pembelajaran, apakah dia apa namanya, apakah si anak ini senang ketika ditampilkan video atau dia senang melakukan sesuatu. Ya kita observasi selama dia berada di kelas atau kalau dia tahun ajaran baru kita tanya guru di bawahnya atau guru kelas yang memang menangani selama di semester sebelumnya gitu maksudnya. Kemudian diferensiasi yang lain adalah diferensiasi konten, yang masih sama nih konten ya, berdasarkan kesiapan. Kesiapan ini mengarah kepada level capaian pemahaman. Jadi dia sudah memahami apa sejauh ini, apa yang belum dia pahami, tingkat level level pembelajarannya di level berapa gitu ya. Misalnya untuk anak kelas rendah ya, anak-anak ini apakah sudah mampu membaca cepat, sudah hanya mampu membaca kalimat, hanya mampu mengenal kata, hanya mampu mengenal huruf. Apakah sampai sebatas itu? Di mana anak-anak itu berada? Itu berarti kesiapan. Kesiapan anak atau lebih ke pemahamannya atau kognitifnya gitu. Kemudian minat, nah ini tidak terlalu sulit ya untuk mengetahui minat juga kita bisa men-trackingnya dari apa namanya angket atau dari hasil observasi selama ini kita Mohon wawancarai. maaf Bu narasumber, tinggal Ya. sekitar 7 menit lagi nggih. Oh, oke oke. Oh, masih lama ya. Lagi sedikit ya. Diferensiasi proses juga kesiapan sama gaya belajar dan minat. Oke. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama dipikirkan adalah kelompok tidak permanen sepanjang tahun dan berlaku untuk semua mata pelajaran. Jadi bisa di otak-atik kelompoknya Pak Ibu ya, tidak harus selamanya itu aja kelompok yang level 1, level 2, level 3 itu terus nggak bisa di heterogenkan. Kemudian bentuk-bentuk tantangan beragam, ada beragam peran, perlu dipikirkan bentuk pendampingan bagi peserta didik dan seterusnya. Nah, ini diferensiasi. Saya kalau dibatasi waktu itu kadang suka langsung cepat aja. Terima kasih Pak Dokter sudah mengingatkan, memang suka asik sendiri. Nah, ini diferensiasi konten ya, Bapak Ibu bisa menyediakan sumber belajar yang bervariasi ya, kemudian menyediakan teks untuk berbagai tahapan siswa membaca, kemudian menggunakan berbagai media, menyediakan situs internet, proses juga demikian, dan produknya bisa beragam ya, siswa dapat menyajikan hasil belajarnya dalam bentuk presentasi, infografis, dan seterusnya. Nah, asesmen ini berkaitan dengan diferensiasi produk tadi ya, bagaimana kita memberikan sebuah asesmen atau produk ke siswa secara berbeda-beda. Nah, asesmen ini panjang juga penjelasannya, nanti ada mungkin momen khusus ya kalau membahas asesmen itu. Secara umum Bapak Ibu ya, asesmen itu di dalam kurikulum Merdeka itu ada dua, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif ini untuk memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif ini adalah untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa di akhir. Ya, jadi apa yang Bapak Ibu berikan untuk asesmen formatif tidak dikalkulasikan untuk nilai rapot. Yang dikalkulasikan untuk nilai rapot secara kuantitatif adalah asesmen sumatif. Ya, itu untuk kenaikan kelas, untuk kelulusan. Sedangkan asesmen formatif itu lebih kepada perbaikan proses. Misalnya pertemuan pertama kita berikan asesmen formatifnya berupa diskusi atau presentasi dan seterusnya ya, atau memberikan produk, proyek. Nah, maka hasil siswa itu tidak dinilai untuk nilai rapot secara kuantitatif, tapi untuk perbaikan proses di pertemuan berikutnya. Nah, itu bedanya ya, secara umum. Kemudian ini sudah tadi ya secara umum, tujuannya adalah untuk memberikan informasi. Oke.
Nah, instrumennya tidak berbeda Bapak Ibu ya. Formatif bisa Bapak Ibu menggunakan teknik yang sama. Misal formatif mau digunakan tekniknya ini boleh semuanya. Formatif boleh juga nggak boleh, silakan. Jadi sumatif itu tidak melulu diberikan tes secara tulis berupa soal-soal. Tapi sumatif bisa juga dalam bentuk penugasan, bentuk video dan seterusnya, ya. Jadi tidak hanya melulu tes tertulis. Tuh. Nah, ini misalnya instrumennya bisa berbentuk rubrik, catatan anekdot, checklist, grafik, dan nah, ini contoh-contoh modul ajar yang masih belum berdiferensiasi, Bapak Ibu ya. Ini sederhana sekali dia modul ajar, boleh seperti ini silahkan. Atau nanti ada modul ajar yang lengkap yang akan saya tunjukkan misalnya seperti ini yang sudah dikembangkan sendiri. Ini pada saat pengajar PPG Daljak di Umat, ini yang menjadi rujukan untuk pengembangan modul ajar. Misalnya nih ya, maaf, ini sudah diferensiasi berdasarkan gaya belajar yang dikembangkan. Misalnya ini mata pelajaran IPAS di SD ya, kita buat identitasnya dulu, lalu tujuannya, ada profil pelajar Pancasila yang dimasukkan, sarana, modelnya yaitu PBL, metodenya tanya jawab, model pembelajaran daring, pilihan pemantik, ada rencana kegiatan. Ini sama dengan RPP ya, ada kegiatan awal, inti, penutup, itu bisa dikembangkan. Nah, yang saya merahkan ini adalah larinya ke diferensiasinya ya. Ketika siswa dibentuk kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Misalnya ada anak-anak yang memang senang gambar, kelompokkan dah dia, boleh, silakan. Audiovisual, anak-anak yang audiovisual, boleh dikelompokkan satu, atau kinestetik juga boleh. Nah, seperti itu. Ini contoh-contoh alternatif satu, misalnya bisa. Atau ini juga nih, diferensiasinya ada di sini juga. Ya, kemudian besok sebenarnya ini kita akan bedah gitu Bapak Ibu yang hanya secara umum saja. Besok akan lebih detail kita bedah isinya. Bisa kita modifikasi nanti. Kemudian asesmennya ada dua, formatif sumatif. Formatifnya itu dalam bentuk diskusi yang menjadi penilaian, ada rubrik yang kita siapkan. Lalu asesmen sumatifnya dalam bentuk tes isian, ada pedoman pentekoran yang akan kita buat, bahan bacaan dan lampiran. Lampirannya harus lengkap ini, kemarin saya minta ke mahasiswa membuat lembar kerja, LKPD, bahan ajar, media, dan alat evaluasi. Ya, saya rasa itu ya secara umum materi terkait dengan modul ajar akan sangat bermakna nantinya ketika kita banyak berdiskusi, sharing, dan menelaah serta membuat produk atau bedah isi RPP yang bisa kita jadikan acuan atau inspirasi mengembangkan sendiri. Ya, saya rasa itu moderator. Mohon maaf kalau waktunya kelewat. Baik, Ibu Sintayana Muardini selaku narasumber pada sore hari ini. Terima kasih atas materinya. Untuk hari pertama tentunya pengantar terlebih dahulu ataupun pengetahuan terkait dengan modul ajar. Agar nanti Bapak Ibu tidak salah persepsi. Bapak Ibu minta contoh, biasanya Bapak Ibu minta contoh modul ajar kelas 5, kemudian mata pelajaran matematika kelas ini gitu kan. Nah, itu kami tidak bisa memberikan satu persatu seperti itu. Jadi yang kami ajarkan adalah Bapak Ibu membuat sendiri modul ajarnya berdasarkan diferensiasi tadi. Karena tentunya karakteristik sekolah, karakteristik siswa, dan Bapak Ibu materi-materinya juga berbeda-beda. Jadinya Bapak Ibulah yang bisa membuat sendiri. Dan insya Allah nanti oleh Ibu narasumber akan diberikan format ataupun struktur dari modul ajar. Nah, dan beberapa contoh modul ajar yang sudah siap ataupun sudah oke, itu Bapak Ibu akan kami berikan nanti ketika mungkin besok pagi kami akan share beberapa contoh modul ajar dan format secara utuhnya dan Bapak Ibu bisa tuangkan di sebuah modul ajar tersebut. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Bapak Ibu, dan kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit ataupun 20 menit lagi. Bapak Ibu bisa bertanya secara khusus, Bapak Ibu bisa komunikasi secara khusus kepada narasumber. Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting ya, dan mungkin jika Bapak Ibu masih malu-malu untuk bertanya, Bapak Ibu bisa tulis pertanyaannya di kolom chatting. Bapak Ibu akan pertanyaan Bapak Ibu akan dibahas oleh narasumber.
Silakan Bapak Ibu yang ingin raise hand untuk bertanya secara langsung akan kami buka mic-nya. Ini sudah ada beberapa yang sudah raise hand. Aduh. Hmm. Bapak Ibu yang sudah ini juga bisa apa bisa membuka videonya agar bisa berinteraksi secara langsung. Nah, ini ada yang bertanya Ibu narasumber yang ada di kolom chatting dari Ibu Mm-mm. Siswi Astuti. Ini udah ada yang raise hand juga, Pak Dokter. Bu Santi Baik, Caniago tuh tangannya udah raise hand. em, saya kok belum bisa lihat ya. Ya, di saya muncul nih. Oke, silakan Ibu Santi Caniago bisa membuka mic, membuka video dan mic-nya. Sudah saya persilahkan. Bu Sukartia juga Ya, udah. Oh silakan Bu iya, Santi. terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Ibu Sutiana. Masya Allah, luar biasa materinya. Eh, Secara jujur saya katakan bahwa untuk kurikulum Merdeka ini sangat baru. Terus di sekolah kami pun itu belum belum menggunakannya. Makanya saya bersemangat sekali untuk ikut dan tahu lebih banyak tentang kurikulum Merdeka ini. Ada dua pertanyaan saya, Bu. Yang pertama, sebenarnya apa sih perbedaan yang paling menonjol antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka ini? Mm-mm. Dan di mana letak kata-kata merdeka itu, merdeka belajar itu? Kenapa dikatakan kurikulum Merdeka? Kemudian yang kedua, apakah penyajiannya nanti di modul ajar itu kita kembali seperti KTSP, yaitu per mata pelajaran, atau disajikan dalam tematik seperti kurikulum 13 dengan mengambil beberapa mata pelajaran 1 sampai 3 yang dikaitkan, saling dikaitkan seperti itu. Apakah kembali seperti dulu atau masih tetap tematik seperti itu, Bu? Oke. Terima kasih. Baik, Bu Santi. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ibu narasumber bisa Oh, menanggapi. langsung ya biar nggak lupa ya. Terima kasih Bu Santi, sama-sama Ibu. Saya juga luar biasa senang sekali bisa berinteraksi hari ini dengan Bapak Ibu. Untuk masalah tematik tadi ya yang masih Grace, itu tidak lagi diwajibkan tematik Bapak Ibu ya dalam kurikulum Merdeka ini, ya sehingga Bapak Ibu mengajarnya berbasis mapel rata-rata seperti itu. Tapi mau ditematikan juga silahkan, bebas ya. Bapak Ibu mau menyusun modul ajar berbasis tematik atau hanya berbasis mapel tidak masalah ya. Kita di sekolah penggerak mengarahkan teman-teman untuk menyusun modul ajar sesuai dengan keinginan masing-masing guru atau keputusan sekolah. Tapi rata-rata teman-teman menyusun atau mengembangkan pembelajaran tidak berbasis tematik atau lebih ke mapel saja. Karena dalam struktur kurikulum juga kan berbasis mapel. Tadi sudah saya perlihatkan struktur kurikulum yang ada di pusat bahwa apa namanya saat ini sekolah mengajarkan materi pembelajaran berdasarkan mata pelajaran tertentu ya tadi seperti itu. Nah bedanya dengan kurikulum 2013 ya seperti tadi ya berbasis tidak berbasis tematik lagi lebih ke mapel itu kan bedanya. Lalu yang menurut saya yang baiknya kurikulum Merdeka ini bisa dibandingkan dengan K13 ini adalah esensi pencapaian tujuan pembelajaran. Tidak lagi menekankan pada ketuntasan materi di hari itu. Misalnya gini Bapak Ibu ya, di dalam K13 kan kita mengenal namanya pembelajaran satu, pembelajaran dua ya. Ini kalau di SD. SD mungkin SMP, SMA juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Misalnya di hari pertama, di hari Senin, kita harus menuntaskan tema tema satu, misalnya subtema satu dan pembelajaran satu, misalnya ya. Di hari itu kan harus tuntas, harus selesai. Tidak bisa lagi diulang di hari kedua. Karena di hari kedua kita masuk ke tema satu, subtema satu, pembelajaran dua. Kan gitu plottingnya ya, ketika kita membuat apa namanya program tahunan, program semester ya. Itu berjalan terus, tidak bisa diulang. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini ya, kita berbasis pencapaian tujuan pembelajaran, tidak dikejar selesai pembelajaran hari Senin sudah selesai. Kemudian Selasa harus sudah selesai enggak. Jadi sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Jika dirasa di kelas itu ya
anak-anak banyak yang belum mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Pembelajaran itu bisa sampai 1 pekan, silakan, boleh. Ya, oleh karena itu, ketika Bapak Ibu melihat atau menganalisis CP yang ada di kurikulum tadi yang saya sampaikan tadi, itu kan sifatnya per fase. Bahkan kelas 1 yang sekiranya tujuan pembelajaran tertentu dirasa masih lemah, bisa dikuatkan di kelas 2 di atasnya. Karena CP-nya sama ya. Dia akan mengarah ke satu tempat yang sama, CP-nya sama. Itu yang saya rasa sangat ini ya, sangat bagus gitu menurut saya ya. Tidak menekan siswa untuk harus selesai tuntas menjelaskan apa namanya menjawab membelajarkan materi tertentu, tapi kita berusaha sebagai guru untuk memaksimalkan pembelajaran agar semua anak mampu mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, kalau kita pakai K13, ini misalnya pembelajaran 1 anak ini belum belum tuntas, lanjut pembelajaran 2, pembelajaran 2 belum tuntas, lanjut lagi pembelajaran 3, lagi belum tuntas. Jadi dia memiliki akumulasi ketuntasan yang ketidaktuntasan yang banyak di setiap pelajaran. Tapi di kurikulum Merdeka, ketika 1 tidak tuntas, maka tujuan pembelajaran itu bisa dikemas lagi di pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan seterusnya sampai kita merasa sebagai guru, oke, anak-anak saya secara keseluruhan sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran itu. Saya akan lanjut di TP berikutnya, di pertemuan berikutnya. Jadi kemerdekaan itu saya rasakan ada di sana ya untuk di kelas. Gitu Pak Dokter. Belum on? Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu narasumber. Sangat sangat benar sekali dan tentu sangat jelas sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih menanyakan berkaitan dengan apa arti kurikulum merdeka di kurikulum yang sekarang, kemudian apa beda kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka sekarang, tentunya sangat sangat ada banyak perbedaannya dan sudah disampaikan esensinya tadi oleh Ibu narasumber. Dan tentunya Bapak Ibu itu yang menjadi inti. Jadi mungkin ada persepsi bahwa wah makin banyak administratif yang harus dikerjakan, beda lagi yang harus dikerjakan seperti itu. Nah, eh, Bapak Ibu esensinya adalah tujuan pembelajaran. Apakah memang siswa-siswi kita sudah paham atau tidak, sudah mengerti dan sudah bisa menerapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu narasumber tadi. Baik, Bapak Ibu, em, untuk yang mungkin ada beberapa yang WA untuk request contoh modul ajarnya nanti akan saya Ya, proses dan saya kirimkan di WA pasti grup Bapak Ibu. diberikan. Namun untuk catatan Bapak Ibu ataupun yang diperhatikan adalah kami tidak mengirimkan mata pelajaran Bapak Ibu satu persatu. Biasanya Bapak Ibu requestnya, Pak, saya minta modul ajar, contoh modul ajar kimia tahun ini, materi ini, kelas ini gitu. Kami tidak bisa menyiapkan seperti Bapak Ibu, tapi kami menyiapkan contohnya, contoh ataupun format secara utuhnya, lalu contoh secara yang sudah oke gitu ya, dan kami akan kirimkan kepada Bapak Ibu semua. Baik, sudah ada beberapa yang sudah resen. Ada Bu Umi Mutmainah yang sudah resen di Zoom meeting. Silahkan bisa langsung menghidupkan mic-nya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Bu, setiap kita mau memulai pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, kita membuat acuan asesmen, ya, untuk mengetahui keadaan siswa pada awal pembelajaran. Nah, apakah asesmen itu berpengaruh kepada rencana di dalam modul kita di bagian proses pembelajarannya, karena itu nanti akan terkelompok antara siswa yang sudah benar-benar mengerti dengan materi itu, yang setengah mengerti, atau yang sama sekali belum mengerti. Apakah berpengaruh pada proses pengelompokan pembelajaran? Jadi kan di setiap modul itu ada kegiatan awal, kegiatan pembelajarannya. Nah, itu apakah pengaruh pembagiannya siswa? Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Umi Mutmainah. Kalau boleh tahu dari sekolah mana Bu Umi? Dari SMA Negeri 1 Makartijaya, Sumatera Selatan, Pak. Wah, Sumatera Selatan ini dari jauh semua nih Bu Sintayana. Silahkan bisa ditanggapi langsung. Oke, terima kasih Bu Umi.
Ya, tentu sangat berpengaruh. Jadi ketika kita mau merancang pembelajaran baik di proses, kita berlandaskan pada hasil diagnosis. Ini kalau kita mau mengacu ke diferensiasi ya, Bapak Ibu ya. Kita mengacu pada hasil tes diagnostik gitu. Karena saya basisnya kan di SD nih, ya bukan basis ya, keahliannya di SD ya. Misalnya saja kita di kelas 1 misalnya ya, kita memberikan tes kepada anak berupa tes diagnostik yang suruh membaca misalnya, sederhana suruh membaca. Lalu masing-masing anak membaca. Nah, dari hasil tes diagnostik membacanya itu kita akan menemukan ada anak yang ternyata baru mengenal kata, ya. Ada anak yang baru mengenal huruf. Ada anak yang sudah lancar membaca kalimat. Ada anak yang sudah mampu memahami bacaan isinya. Hal itu beda-beda. Udah ketemu tuh ya level-level anak itu. Maka di proses pembelajarannya pun kita bedakan. Nggak bisa anak yang baru mengenal kata kita suruh untuk memahami teks. Kan nggak mungkin. Jadi nanti kita siapkan materi bacaan untuk anak-anak yang baru mengenal kata. Ini loh tekniknya, dia akan melakukan pembelajaran. Misalnya nanti dia akan mengurutkan huruf. Ya, dia mengurutkan kata, dia akan menggambar kata misalnya ya, atau dia menggambar huruf sesuai dengan yang dia ini dia miliki pemahamannya. Ada anak yang sudah mampu membaca kalimat, kita siapkan teks, dia akan membaca itu dan kemudian akan mungkin menjawab pertanyaan yang ada di dalam teks itu. Sehingga tujuan pembelajarannya bisa beragam gitu di dalam satu modul ajar Bapak Ibu ya. Tidak harus satu, tujuan belajarnya bisa beragam dengan kompetensi yang berbeda-beda. Tentu di alur pembelajarannya akan berbeda nanti Bu Umi misalnya anak yang ini guru menyiapkan apa namanya kertas kartu huruf untuk anak yang ini. Kemudian siswa melakukan gini. Nah, untuk anak yang begini, guru melakukan gini. Nah, itu gini. Jadi nanti bisa beragam Bu Umi ya, apa namanya langkah-langkah belajarannya. Atau mungkin nanti dikelompokkan. Siswa yang baru mengenal kata atau huruf dikelompokkan, misalnya jadi satu diberikan LKPD yang sama gitu ya, dia kerjakan bersama teman-temannya yang baru sama-sama di level 1. Siswa yang sudah mengenal kata kalimat ada LKPD yang berbeda diberikan, mengerjakan LKPD yang berbeda. Siswa yang sudah levelnya tinggi diberikan LKPD yang berbeda, sehingga tidak bisa dipisahkan antara diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi ketika anak sudah bekerja di dalam LKPD, itu kan prosesnya ya, anak menghasilkan produk berupa LKPD yang sudah disiapkan itu kan udah beda-beda akhirnya. Jadi tentu berbeda Bu Umi ya di dalam langkah-langkahnya. Baik, Bu eh, Ibu Umi, Nah, apakah sepertinya ada ada tanggapan? feedback nih dari Bu Umi. Apakah ada tanggapan ataupun sudah jelas? Bisa di Eh, feedback? ini begini Pak ya, kalau dari yang Ibu jelaskan tadi ya memang berbeda-beda pada proses kita di kelas. Yang ingin saya tanyakan pada proses pembelajaran di modul, apakah modul itu harus proses pembelajarannya itu nanti di beberapa proses gitu, di kegiatan pembelajarannya itu kan kalau di kelompok-kelompok, setiap kelompok prosesnya berbeda. Nah, apakah itu mencakup ke seluruh kelas ataukah di modul itu cukup satu tapi kegiatannya dibagi-bagi per kelompoknya gitu. Modulnya satu aja sih Bu Umi ya, satu modul saja. Cuman kan di langkah-langkah pembelajarannya itu nanti akan dideskripsikan bahasanya gitu. Karena langkah-langkah pembelajaran ya, Ya, di eh, langkah-langkahnya itu Bu ya yang saya tanyakan. langkah-langkah pembelajaran itu nanti terdeskripsi secara spesifik beda-bedanya di mana anak-anak ini kegiatannya. Nggak usah Oh buat ya. modul banyak-banyak, modul satu aja, tapi Heeh. dispesifikkan di langkah-langkah itu akan nanti terlihat keberagaman itu. Gitu. Seperti tadi yang saya tunjukkan, ada bisa tandai merah tadi ya. Gitu. Oke, Iya, terima kasih Ibu. bagaimana Oke, Bu Umi? sama-sama, Sudah Bu. jelas? Ya, terima kasih. Baik, sudah Ya, eh, dimengerti ya di mana letak eh, pembuatan modulnya cukup satu saja, Bapak Ibu, dan di langkah-langkah pembelajarannya itulah yang tempatnya dirincikan seperti itu. Baik, mungkin satu lagi ya Bapak Ibu, Bu Ini yang udah Sukarti di ya. ini di kolom chat nih udah di kolom chat atau apa? Oke, satu lagi pertanyaan yang langsung mungkin Bu Yang resen ya, Narasumber. boleh. Terakhir ya Bu Sukarti ya, silahkan Bu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Bu Sukartia dari SMA Negeri 3 Singaraja, Bali, Ibu. Ya, Bu Sinta. Oke. Alhamdulillah sekolah kami sudah memasuki kurikulum Merdeka angkatan ketiga. Jadi sudah 3 tahun sudah Oh, mempunyai keren. siswa kelas 12 begitu ya. Jadi harusnya belajar nih sama Pak Guru. Angkatan 2, Bu. Iya. Begini, diferensiasi merupakan ruh dari Kurmer itu sendiri. Cuman sampai hari ini pun saya masih rada-rada bingung, itu terutama ya di bagian apa ya, kesiapan bukan gaya belajar yang kinestetik, Ibu. Nah, menurut pengertian saya kinestetik itu ya apa ya, bergerak begitu. Nah, anak-anak SMA itu luar biasa, Ibu. Luar biasa, apalagi murid yang apa namanya, murid yang besar-besar dan jumlahnya banyak. Begini, kemarin ketika awal-awal tahun pelajaran ini di pertemuan perdana, saya memberikan asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif ya. Jadi saya tanyakan pada mereka, ada yang secara lisan, ada yang secara tertulis melalui Google Form begitu. Rata-rata mereka itu gaya belajarnya suka audio dan visual, Ibu. Nah itu ya. Sementara kinestetik tidak pernah tercantumkan. Nah itu. Kemudian untuk kesiapan belajar, terutama kesiapan belajar itu untuk kognitifnya itu saya mendapatkan apa ya, ini Bu, apa ya, kecepatan dalam menjawab, kecepatan menjawab. Jadi ada yang memang dalam sekian menit begitu, ada yang sudah, oh saya sudah Bu, ada yang sekian menit dan terakhir. Nah di sini saya apa namanya ya, dalam penerapannya sebenarnya saya belum menerapkan diferensiasi, tapi di dalam KBM di awal-awal itu hendaknya guru melakukan hal seperti itu. Saya yang kesulitan ini ya di gaya belajar anak-anak ini, Bu ya. Kalau saya berikan katanya audio visual. Nah, ini apa namanya? Apa ya? Anak-anak itu lebih kepada banyak bermainnya, Ibu. Jadi menyalahgunakan. Kami kan menggunakan video apa namanya? Ini ya, kadang-kadang kan boleh menggunakan HP. Nah itu yang saya rada-rada kewalahan untuk mengawasi anak-anak. Nah itu mungkin Ibu bisa memberikan solusi. Dan begini, untuk diferensiasi ini mungkin Ibu mempunyai contoh walaupun bukan apa ya, anak-anak SMA ya, boleh sih SD. Saya kepingin bentuk aktualisasi dari diferensiasi ini. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir Ibu ya. Saya pernah mendapatkan sering kan PMO Ibu ya, pertemuan itu dari narasumber saya ada yang bertanya, salah satu teman, bolehkah diferensiasi itu tidak sekaligus 3, katakanlah memilih konten saja atau proses saja atau produk saja. Ya, kata beliau, oh boleh begitu loh. Saya bengong, kok boleh Kak? Ya, terus kemudian tadi mendengar penjelasan Ibu bahwa tiga-tiganya itu saling berkaitan begitu. Ya itu saja. Terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih Ibu. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Ya luar biasa ini ya, sharing dari Bu Sukartia selaku stakeholder atau KP di pelaksanaan program sekolah penggerak angkatan 3 atau angkatan 1 tadi? Udah 3 tahun, udah 3 tahun. Udah 3 tahun angkatan 1, berarti ini luar biasa pengalaman udah 3 tahun menjalankan KM. Ya, untuk yang pertanyaan terakhir tadi pertama ya, saya berprinsip bahwa Bu, ketika kita menyiapkan materi ya konten, maka mau tidak mau prosesnya akan menyesuaikan. Misalnya kita menyiapkan materi yang berbeda, apa namanya ya, materi yang berbeda gayanya. Misalnya kita siapkan materi dengan berbasis visual PPT, bukan PPT saja ya, visual kan ya, atau gambar. Materinya kita siapkan. Kemudian kita siapkan materi berupa video. Nah, ketika kita sudah menyiapkan materi yang berbeda-beda, maka secara otomatis prosesnya akan berbeda-beda. Anak-anak akan bekerja di dalam kelompok atau
secara individu sesuai dengan materi yang kita siapkan kan gitu. Anak-anak akan mengamati video, anak-anak akan mengamati visual tertentu, anak-anak akan melakukan hal tertentu berdasarkan materi yang kita siapkan. Lalu ketika sudah anak-anak bekerja dalam kelompok-kelompok tertentu, apa yang dia hasilkan? Kan produk, ya. Maka secara otomatis produknya juga harusnya berbeda-beda, begitu. Itu secara pemahaman saya, tapi mungkin beda-beda beda-beda ini ya, beda-beda apa namanya pandangan ya tidak masalah. Silakan saja dicoba jika memang mana ya kira-kira lebih efektif nih untuk karya. Jika mau mencoba salah satu saja yang berdiferensiasi silakan dilakukan. Coba hasilnya bagaimana. Tiga-tiganya juga apakah hasilnya akan maksimal. Silakan saja mau mencoba berbeda satu different atau tiga-tiganya. Jadi secara prinsip di pandangan saya ketika diferensiasi maksimalnya kita melaksanakannya secara total yaitu diferensiasi ketiganya yang saling berkaitan. Lalu berkaitan dengan video anak-anak yang memang saya belum pernah mengajar anak SMA sih Bu ya. Saya pernahnya apa PPL-nya di ya di SD tapi kan sudah mengajar perguruan tinggi ya setingkat lebih tinggi dari SMA ya. Tergantung guru sekarang ya bagaimana melakukan pengelolaan kelas. Jadi memang di dalam program guru penggerak pun kita diberikan sebuah cara untuk mengatasi siswa-siswa seperti itu dengan membuat kesepakatan kelas di awal ya, membuat kesepakatan kelas bersama apa yang akan kita lakukan dan boleh atau tidaknya apa yang menjadi kesepakatan bersama. Jadi tidak hanya kesepakatan guru tapi juga siswa. Ketika kesepakatan itu dibuat bersama, maka secara tidak langsung bisa memiliki kepekaan untuk bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Oh iya, tadi kan saya bersepakat sama Bu Guru tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah itu maksud saya, mungkin pekanya di situ Bu Guru untuk menguatkan tanggung jawab siswa bahwa dia memiliki kesepakatan bersama saya sebagai guru atau teman-teman yang lain. Maka yuk bertanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan itu secara bersama-sama. Tidak apa-apa sebenarnya kalau reward dan punishment itu menurut saya ya diberikan, tapi tidak menjadi sesuatu yang terus dijalankan. Tapi punishmentnya yang mendidik, gitu ya, mendidik dalam artian tidak menghukum dari segi fisik, tapi memberikan sebuah punishment yang nanti membuat dia, misalnya kalau ribut tidak melakukan menonton video ini, Bu Guru akan minta kalian membuat video sendiri, misalnya, nah pasti aduh disuruh buat video, aduh nggak mau lah saya ribut. Nah, mungkin akan ada di dirinya takut disuruh buat video, padahal membuat video itu bagus, mengasah kreativitas, itu kan punishment yang positif. Ada kalanya dibutuhkan, tapi tidak perlu terus dijalankan. Kita tanamkan sikap tanggung jawab bersama itu. Mungkin yang bisa saya jawab, gitu, Bu Guru. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Sintayana. Bagaimana Bu Sukarti ya? Jika memang ada pertanyaan ataupun diskusi lagi, besok masih ada pertemuan kok Bapak Ibu dan WA Group akan kami aktifkan. Jika memang sudah selesai nanti kita akan aktifkan dan Bapak Ibu bisa berdiskusi di WA Group juga. Baik Bu, mungkin ada yang ingin ditanggapi di kolom chatting mungkin Ya, Ibu ini sampaikan? untuk dari Bu Susi nih, Pak Ya. Moderator. Untuk modul berdiferensiasi pada sekolah inklusi bagi siswa ABK baiknya difokuskan pada konten, produk, atau proses. Ya, seperti tadi sudah terjawab ya. Silakan Bu Guru, namanya juga kurikulum merdeka ya. Saya tidak akan mengatakan tidak boleh satu diferensiasi. Wajib tidak, enggak juga. Karena sifatnya kurikulum merdeka itu kan fleksibel. Silakan mau difokuskan ke konten, boleh, proses ke produk, atau tiga-tiganya lebih bagus. Karena anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kan harus dilatih semuanya, dari konten pemahamannya, proses itu kan keterampilannya, kemudian keterampilan dia berkegiatan di kelas, misalnya itu kan tidak mungkin kita nanti samakan anak yang berkebutuhan khususnya ada di, misalnya dia, mohon maaf, anak berkebutuhan khusus, misalnya eh, apa ya, inklusif, dia tidak fokus untuk melihat kita ya. Masa kita tidak akan berikan proses yang berbeda dengan anak yang lain, maka kita akan memberikan suatu treatment yang memang sesuai dengan kebutuhan dia gitu.
Ya, saran saya tiga-tiganya sih, Bu, ya, seperti tadi. Kemudian dari Pak Dr. Ades Abdul Bahar, MPD, bagaimana ketika kita ingin melaksanakan P5 pada mapel kimia untuk tiap tema dan bagaimana penerapannya jika kita ingin berkolaborasi dengan mapel lain. Mungkin ini agak ya Pak Guru. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sifatnya itu tidak terintegrasi dengan mata pelajaran atau kegiatan intra. Dia sendiri, dia adalah co-kurikuler P5 itu. Tidak masuk ke intra kurikuler. Jadi kalau mau mengintegrasi bagaimana ketika kita melaksanakan P5 pada mapel kimia, jadi tidak berbasis mapel P5 itu ya. Dia berbasis kegiatan di luar kegiatan intra. Ya, P5 itu berbasis kegiatan yang tersendiri di luar intrakurikuler. Jadi tidak ada mapel kimia untuk P5. Nah, dia ada sendiri khusus aktivitas yang bertema-tema. Misalnya temanya tentang kewirausahaan misalnya ya, ada topiknya, ada kita ditentukan temanya dari pusat ya, bukan tema di mapel tertentu gitu ya. Saya luruskan untuk P5 itu di luar dari intrakurikuler, jadi tidak terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler di kelas. Tapi P3 yang terintegrasi di dalam kegiatan intra, yaitu penanaman nilai profil pelajar Pancasila yang terintegrasi dalam pembelajaran, bagaimana menguatkan gotong royong, beriman bertakwa, kreatif, bernalar kritis di siswa pada saat belajar. Tapi kalau P5 beda lagi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila namanya, yang pelaksanaannya di luar intrakurikuler. Begitu kira-kira Pak Moderator. Baik, terima kasih Ibu narasumber atas penjelasannya, sangat jelas sekali dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima dan tentunya harapannya adalah Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di sekolah Bapak Ibu, di mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing, karena tentunya kurikulum Merdeka ini mengapresiasi Bapak Ibu karena setiap anak itu berbeda. Setiap anak itu berbeda, apalagi kita dengan keadaan geografis dan lingkungan yang berbeda-beda, tentunya Bapak Ibu memiliki treatment ataupun cara-cara tersendiri untuk mendidik, untuk mentransfer ilmu kepada anak didiknya masing-masing. Untuk sore hari ini kita cukupkan Bapak Ibu ya, karena memang sudah kurang lebih sekitar 90-an menit kita sudah bertemu, berdiskusi, dan masih ada waktu besok Bapak Ibu masih kita bisa diskusi di Zoom meeting. Mungkin Bapak Ibu kita akan lebih praktis lagi untuk besok, pertemuan besok. Dan kami akan mengirimkan beberapa contoh modul yang sudah oke dan formatnya yang tadi sudah ditunjukkan oleh Ibu narasumber ke grup. Dan Bapak Ibu silahkan jika ada modul yang Bapak Ibu ingin diskusikan ataupun Bapak Ibu bisa tanyakan, besok pagi kita bisa tanyakan lewat WA group. Dan di hari Minggu pukul 19.00 kita akan Zoom meeting lagi sekali lagi untuk memfikskan ataupun memaksimalkan apa yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Untuk sore hari ini terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Sintayana Muhardini atas materinya, dan kita akan lanjut ketemu di grup WA dan di Zoom meeting pada hari berikutnya. Dan di WA Group akan kami sampaikan semua informasi yang berkaitan dengan Diklatnas pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Akhiri Zoom meetingnya. Ya, terima kasih.